fondasi Anda untuk mengatakan ada lawan saya, itu siapa yang menunjuk lawan Anda? Nah, orang-orang yang menyerang iman Kristen. Jadi yang saya bela adalah iman saya. Dia melanggar konstitusi pasal 29 ayat 2. Satu, platform yang pilih ini platform terbuka untuk umum. Ya, saya melihat kayaknya dia lucu-lucuan tuh ketika bilang Oke. tadi 26. Mana ada kebebasan bicara di Indonesia? Mana bisa kita teriak orang minoritas? Weh, kita lagi dianiaya. Mana didengar? Baru saya ngomong live di depan sudah ada intel. Ya kita harus hargai kebebasan dia dalam berpikir ya, Iya. tapi tadi ya ini ketika dikomunikasikan ke ruang publik Harus berhati-hati. dia Platformnya sangat terbuka, Pak Rektor. Betul, Social, betul. social media. Salam para pencari fakta, apa kabar Anda? Terima kasih selalu menyaksikan episode Fakta on the Move di channel kami. Dan dalam episode kali ini, tentu semua mata publik tertuju kepada viralnya seorang sosok yang bernama Joseph Jean Paul alias Cindy Paul. Seorang yang berusia 47 tahun, kemudian melakukan unggahan-unggahan dengan konten soal keagamaan yang cukup sensitif. Ini pun mengundang pro dan kontra. Bukan hanya pro dan kontra, ia pun juga akhirnya harus menghadapi jeratan hukum oleh pihak kepolisian yang sudah menemukan unsur pidana, baik tentang dugaan yang melanggar Undang-Undang ITE yaitu hate speech atau ujaran kebencian, dan juga dugaan penodaan agama atau penistaan agama. Nah, tidak berpanjang-panjang, kami berhasil mendapatkan wawancara eksklusif dengan seorang Joseph Jean Paul, the most wanted and most searched pada beberapa pekan belakangan ini. Seperti apa sebenarnya penjelasan seorang Joseph Jean Paul tentang dirinya? Baik, saya mendapat kesempatan eksklusif untuk berbincang langsung dengan the most wanted, most searched nih saat ini. Saya nggak tahu, mungkin semua orang sedang surfing untuk mencari siapa sebenarnya Joseph Jean Paul, tapi di Salatiga lebih dikenal sebagai Cindy Paul ya, betul ya? Saya mau sapa dulu. Saya panggilnya Pak Pastor Paul nih. Pak Paul, apa kabar? Luar biasa. Bagaimana Anda rasanya hanya dalam beberapa pekan, mungkin 1 pekan atau 2 pekan saja, menjadi orang yang sangat terkenal dan dicari, bukan hanya dicari oleh warganet, tapi dicari oleh kepolisian, dicari oleh KBRI, dan semua orang yang melihat dan menyaksikan bagaimana unggahan-unggahan di YouTube Anda. Jadi artis dadakan dong. Oke. Tapi kenapa saya yang diviralkan sama wartawan gitu loh. Oke, tentu menjadi viral karena Ya. ruang publik adalah platform pilihan dari Pak Paul. Entah itu positif atau negatif, tergantung siapa yang menerima perspektifnya. Tapi secara hukum memang Pak Paul sekarang sedang menghadapi ya perspektif kepolisian juga, bahwa kepolisian saat ini sudah menetapkan ada dugaan ujaran kebencian, lalu kemudian menetapkan adanya juga dugaan penodaan atau penistaan agama, belum lagi Anda dapat red notice, nggak ada rasa takut sedikit pun, Pak Paul? Enggak, biasa aja. Saya mau tahu sebenarnya Pak Paul, turning point-nya Anda membuat akun ini atau mungkin YouTube ini dengan metode Anda apologetik ya, kalau tidak salah ya, itu apa sebenarnya sih? Apa turning point-nya, titik baliknya untuk membuat itu apa? Saya berapologetik kan sudah sejak 2015. Saya nulis 2 buah buku ya, nulis 2 buah buku apologetik, 1 apologetik praktis, 1 historis, kritik historis. Kalau apologetik itu kan saya menjawab semua tuduhan-tuduhan dari dalam tanda kutip lawan ya, bukan musuh ya, tapi lawan kita yang menyerang iman saya. Namun dalam ketika saya menjawab itu, sementara saya aktif di dalam dunia apologetik dan saya kembali melayani Tuhan, saya banyak sekali juga melihat ketimpangan-ketimpangan. Jadi di dalam apologetik itu akhirnya saya bisa meluas sampai ke kritik sosial, kritik politik, kritik agama, tetapi itu semua tetap pijakan dasarnya dari apologetik. Itulah sebabnya saya banyak sekali mengungkap masalah historis. Pak Paul, pertanyaan saya kan ketika kita mau masuk ke ranah-ranah yang sangat keilmuan, begitu kan harus ada background-nya. Tapi background Anda untuk kemudian punya saya ada pikiran background teologi. Dulu saya kan juga ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan tahun 99 ya, pertama kali di sebuah sinode. Dan saya juga sekolah teologi. Saya 2 kali sekolah teologi dan saya sekarang sedang S3 teologi. di luar negeri. Iya. Oke, karena kan yang kita tahu semua bahwa background pendidikan dari Pak Paul adalah alma mater dari UKSW. Oh ya, tapi S1 itu saya sama S2 saya di UKSW, tapi nggak ada kaitannya dong. S1 Itu Fakultas kan Pertanian, S2-nya Magister Manajemen selesai. kurang tesis. Saya harus bilang pemikiran Anda radikal. Kenapa radikal? Karena mengakar.
Pertanyaan saya, ini fondasi Anda untuk mengatakan ada lawan saya, itu siapa yang menunjuk lawan Anda? Nah, orang-orang yang menyerang iman Kristen. Jadi yang saya bela adalah iman saya. Saya mempertanggungjawabkan iman saya ketika iman apa yang saya yakini dari kitab suci saya diserang oleh orang-orang ini. Oke, jadi Anda punya kian banyak gitu tenaga Anda untuk kemudian melawan semua orang yang punya kritik atau pemikiran kritis terhadap keyakinan Anda. Ya, karena saya kan memberitakan Injil. Kalau saya memberitakan Injil, orang kan pasti bertanya. Orang bertanya, saya jawab. Ada orang yang bertanya memang ingin tahu, ada orang yang bertanya karena ingin menghina. Dan sebagian besar orang-orang yang ada di media sosial bertanya karena ingin menghina. Sampai mereka tega bohongin kalau mereka bekas biarawati, bekas pastor. Itu semua, dan mereka dengan dasar itu, mereka bilang, saya lebih tahu daripada orang Kristen. Oh, itu sudah penistaan terhadap agama sebetulnya. Tetapi kami tidak pernah, saya pribadi tidak pernah melaporkan mereka, walaupun teman-teman banyak yang marah ya. Pertanyaan saya, apakah Anda selalu merasa benar dengan apa yang Anda jelaskan kepada pendebat-pendebat Anda? Bukan merasa benar, yang saya yakini itu yang saya katakan. Kebenaran itu sangat relatif loh. Yang absolut itu hanya Tuhan sendiri. Oke. Kalau sudah mati kita ketemu Tuhan, baru nanti kita tahu yang benar yang mana. Jadi semua lawan-lawan debat Anda ini sekarang semua bereaksi terhadap Anda? Saya punya masa lalu yang tidak baik. Makin terkenal saya, makin baik apa enggak? Orang bongkar semua masa lalu saya, habiskan saya kan? Dan saya sudah diviralkan sejak 2016. Cuman kan memang saya mengajar yang efektif melalui Facebook dan YouTube. Facebook saya sudah bolak-balik tuh di take down sama Facebook. Bahkan saya yakin teman-teman dari kepolisian pun mendapat informasi saya dari Facebook. Silakan Ya diklarifikasi. saya nggak tahu, karena pada kenyataannya Facebook yang orang-orang Kristen lebih sering di take down daripada teman-teman yang Muslim. Itu kita sudah coba berkali-kali, saya sudah tes. Banyak orang sakit hati sama saya dulu saya kejam sekali, jahat sekali. Oke. Ya ketika saya kecewa dengan pendeta-pendeta, saya sudah bertekad menjadi Islam, ya seperti para mualaf-mualaf itu. Saya kan bilang, wah saya akan terkenal nih. Nah, tetapi kemudian saya ketemu Tuhan Yesus, saya nggak jadi, dan saya bilang, saya minta mati aja Tuhan. Saya sudah dipulihkan, mati aja. Soalnya kalau saya nggak mati, nanti hidup saya penuh dengan rasa malu. Banyak Di nggak yang dalam- berpikir Anda gila dengan Anda menyatakan ini? Semua nabi di zamannya disebut gila. Jadi Anda mau Ya kan? sebutkan Anda nabi Bahkan di zaman apa? Bahkan Tuhan saya pun, Yesus, pernah disebut gila. Ya, saya nabi ke-26. Harusnya For real, bertanya, ya. ini untuk benar-benar saya harus klarifikasi lagi. Benar-benar itu sebuah satir atau benar-benar yang diyakini dalam hati yang paling dalam oleh Pak Paul? Nah, itu tergantung yang mendengar, bukan tergantung saya. Karena di dalam iman saya, di dalam apa yang saya pelajari, ya tidak ada orang yang mengaku dirinya nabi. Orang yang menganggap dia nabi, bukan dirinya sendiri yang menganggap dirinya nabi. Kenapa saya harus tanya Ya. itu? Karena data Anda di Indonesia, Anda masih menjadi warga negara Indonesia. Belum ada kepindahan Anda menjadi warga negara asing. Ini kita sudah bermain Itu data negara, tidak mungkin salah. Prosedurnya nggak begitu, prosedurnya kurang satu gitu. Saya Oke. tahu, saya dengar yang Pak Ugro Suseno bilang, Kurang apa Pak jadi Paul? ya nggak lengkap. Tapi Jangan loh. berarti Pak Paul tidak ada rencana untuk mencari suaka karena tidak punya afiliasi Pokoknya politik? saya tidak bisa ngomong karena ada banyak sekali cara untuk bisa legal di sini, dan saya legal loh ya di sini ya. Saya legal. Legal Dilindungi dalam arti oleh kata Uni menggunakan visa. Pokoknya saya legal di sini, dan saya nggak bisa cerita masalah status saya. Saya nggak tahu bagaimana kemudian nanti keseriusan dan kemudian keberhasilan kepolisian untuk menemukan Anda. Polisi tahu tempat saya pasti. Saya Jadi juga sebenarnya tempat sudah itu. tahu Bapak di Saya mana? kan dari luar kan saya kan ngelihat terus. Gila ini orang-orang semua. Dari kita sudah tahu. Hanya memang kelihatan sekali. Itu hanya untuk yang mayoritas. Yang menista NU dia ditangkap. Yang menista Kristen tidak. Ya gereja ditutup. Ya kalau begitu masjid Oke. diganggu, geger. Bukan, saya tidak nantang polisi loh. Saya nantang orang Islam yang bisa ngelaporin saya. Kenapa? Saya sudah diancam mau dilaporin polisi, mau dibunuh sejak tahun 2015. Saya sudah punya bukti, sudah saya print semua bukti-buktinya. Berarti Pak Paul saat ini sudah nggak mau jadi warga negara Indonesia lagi? Ya. Then why you leave? Kenapa Anda pergi? Kenapa Anda lepas Kalau warga saya di negara? Indonesia, kalau saya di Indonesia mana bisa saya teriak-teriak begini? Mana ada kebebasan bicara di Indonesia? Mana bisa kita teriak orang minoritas? Weh, kita lagi dianiaya.
Mana didengar? Baru saya ngomong live di depan sudah ada Intel. Bagus kalau Intel yang di depan. Kalau yang di depan FPI, kelarlah saya. Baru live sekali udah kelar. Kalau sekarang saya bisa tiap hari sampai tahun depan juga. Kalau yang kita teriakan belum didengar, saya akan masih live juga tanpa ada yang ganggu saya. Malah saya dilindungi oleh undang-undang di sini. Di Eropa nggak ada penistaan agama. Dan bagaimana suara-suara dari para pihak yang juga di counter secara langsung atau tidak langsung, baik melalui live YouTube atau sosial media dari Paul dan mungkin tidak langsung ya melalui platform sosial media lain. Ini adalah jawaban dari Majelis Ulama Indonesia dan juga Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Sempat ada ungkapan sensitif juga Pak di unggahan terbaru milik Paul ini ya. Ini cukup sensitif karena belum ada yang bisa langsung memberikan counternya. Disebutkan bahwa saya tidak akan tertangkap. Saya rasa wajar-wajar saja dia beranggapan seperti itu ya. Saya yakin saya lebih kenal dengan Kapolri daripada saudara Paul ya. Sejak beliau diangkat menjadi Kapolri ya, dan setelah berdiskusi di kantor saya ya, saya tahu persis bahwa beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan ya. Ustadz Anwar, yang dilihat Ustadz dari beberapa video dari Paul, sosok orang seperti apa sih Paul ini yang dinilai oleh Ustadz Anwar? Dia melanggar konstitusi pasal 29 ayat 2 dan dia sangat melecehkan tentang puasa. Anda yang puasa, kami yang saya yang lapar katanya kan ya. Jadi itu sebenarnya kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang tidak seagama ya. Ada tidak Ustadz di dalamnya itu paling tidak yang menurut Ustadz ini seperti pembenaran Paul sendiri bahwa saya masuk akal kok apa yang saya debatkan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan masuk akal. Iya. Ya terus terang saja dengan anak madrasah Senawiyah saya rasa dia akan kalah berdebat. Ya karena dia membicarakan hal-hal yang dia tidak tahu kan. Agama Islam, orang Islam kan tuh lebih tahu tentang agama Islam daripada dia kan. Betul. Gitu. Mengaku Master of Theology, seorang pendeta. Orang boleh saja mengaku ya, tetapi kalau orang sudah sombong dengan ilmunya biasanya terjerumus ya, dan buktinya itu. Ya. Kalau dilihat perbedaannya Ustadz Anwar, kita dulu ingat ada Lia Eden ya Ustadz Anwar ya. Iya. Sementara Paul mengaku sebagai Nabi ke-26. Ini sebenarnya kalau pengakuan dia soal Nabi ke-26 itu menurut Ustadz hanya perumpamaan saja atau dia benar-benar dalam video itu benar-benar meyakini dia itu Nabi ke-26? Yang ya, Ustadz rasakan dari itu yang tahu dia ya. Tapi kalau dia kaitkan dengan Islam ya itu ya berarti dia mengejek dan menghina Islam. So Nabi terakhir itu adalah Nabi yang ke-25 itulah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau seandainya dia Nabi yang ke-26 berarti dia berasumsi bahwa dia akan membetulkan, dan memang tersimak dan terkesan seperti itu ya. Dia akan membetulkan dan meluruskan ajaran Islam yang kata dia sesat gitu. Nah, makanya dia akan menjadi Nabi yang ke-26. Ya, meskipun dia master dalam bidang teologi ya, tetapi kalau seandainya kita berdiskusi dan bertukar pikiran secara jernih ya, saya rasa argumen-argumen dia sangat lemah sekali. Ya. Sepakat nggak Ustadz dengan cara Paul buka ke ruang publik dengan platform sosial media? Pada saat itu kan banyak dari YouTube ya, mungkin ya. Saya rasa nggak usah berdebat, dengan dia tangkap saja. Dia juga mau berdebat dengan Menteri Agama. Untuk apa Menteri Agama berdebat dengan dia? Ayo kita tunggu sajalah ya. Pak Sigit sebagai Kapolri, saya yakin ya, karena beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar beragama ya, kita tunggu sajalah. Kenapa saya harus sampai tanya ke Pendeta Jeki? Karena ini tentu hal yang memperhatinkan banyak pihak. Joseph Zhang Paul. Pas lihat videonya yang pertama ditangkap sama Pak Pendeta apa? Sama seperti banyak yang lain. Ya mereka menyebutnya apologetik. Tradisi bidang ilmu yang dipelajari juga panjang di dalam sejarah kekristenan, agama-agama bagaimana mempertahankan apa yang menjadi keyakinan. Tapi saya melihat kata-kata yang kasar, semakin banyak saja yang model Joseph ini ya. Model Joseph ya. Jadi sangat disayangkan sebenarnya oleh Pak Pendeta Jeki juga ya, karena satu platform yang pilih ini platform terbuka untuk umum. Ya, saya melihat kayaknya dia lucu-lucuan tuh ketika bilang Nabi 26. Wow, tapi itu udah melanggar. Itu menyakiti misalnya ya. Artinya kita bisa bilang bagi kita itu lucu-lucuan atau orang lain lihat lucu-lucuan, tapi yang lain orang juga akan merasa terganggu untuk itu. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Jeki. Sehat terus ya. Kerap disinggung dan dibawa-bawa dan dilekatkan dengan sosok
Joseph Jean Paul Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW yang berada di Salatiga, Jawa Tengah pun buka suara. Ini adalah suara dari Rektor UKSW. Oke, panel saya sudah ikuti juga. Ya. Sejak sepekan mungkin UKSW disebut-sebut begitu ya, sebagai afiliasi juga dari salah satu alumni atau alumnus dari UKSW itu Paul, mungkin saat ini sedang lebih dikenal dengan Joseph Jean Paul. Paul Zhang. Ya, Paul Zhang. Ya. Dan saya ikuti juga bahwa UKSW juga memberikan letter of statement ke publik. Cukup panjang dan lengkap begitu, komprehensif. Ya. Pertanyaan saya, mengapa kemudian surat pernyataan itu diputuskan untuk dikeluarkan, Pak Rektor? Satu, kami mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan benar adalah alumni UKSW. Lalu yang kedua, bahwa sebagai seorang alumni dari lembaga pendidikan seperti UKSW yang pada dirinya ada ciri-ciri tertentu yang melekat, walaupun bukan satu-satunya gitu ya. Jadi ini bukan satu persoalan berdiri sendiri dalam realitas Indonesia yang begitu luas gitu ya. Klarifikasi saja faktanya Pak Rektor ya, jadi betul bahwa itu lulusan jurusan pertanian betul ya, S1-nya? S1 tepatnya agroteknologi, nama sekarang ya. Iya, oke. Ya. Nah untuk S2-nya sendiri, magister manajemennya benar di UKSW juga? Jadi yang bersangkutan lulus 96, kami tidak punya record setelah itu. 2010 dia kembali menjadi mahasiswa UKSW di program studi magister manajemen, namun mencatat tercatat ikut kuliah 2 semester. Jadi setelah itu hilang lagi. Tapi kami mendengar dia juga berkuliah di tempat lain. Satu ungkapan dari Joseph Jean Paul yang banyak dikutip juga. Apa menurut Pak Rektor reaksi ya ketika dikatakan saya akan jadi nabi ke-26? Ya di ruang-ruang, saya lihat dari ruang keilmuan saja ya. Jadi di ruang keilmuan kan siapapun bisa bangun klaim. Ya tadi mau klaim silahkan gitu ya. Klaim itu menurut Pak Rektor pilihan dari Paul? Ya kita harus hargai kebebasan dia dalam berpikir ya. Tapi tadi ya ini ketika dikomunikasikan ke ruang publik dia bisa dia platformnya sangat terbuka Pak Rektor. Betul. Social media. Pak Rektor Neil, terima kasih sudah memberikan keilmuannya juga kepada pemirsa ya, agar ini juga bisa jadi bahan perspektif melihatnya secara holistik begitu deh, tidak hanya di sepatunya masing-masing gitu. Terima kasih Pak Rektor, sehat selalu. Kita temukan fakta berikutnya. Terima kasih selalu menyaksikan program Fakta dan juga menyaksikan Fakta on the Move yang ada di TV One. Saya Bagis Manisang undur diri dari program Fakta. Terima kasih sudah menyaksikan kami selama ini. Saksikan terus program Fakta, program kesayangan kita semua.